mungkin secara berjenjang kemudian kepada pada KPU kabupaten kota, sehingga istiwa itu harus secara komprehensif. Ya. Jadi oke, nggak apa-apa, terus tetapkan ada mekanisme jalan. Pertanyaan saya, apakah peristiwa itu tadi, perbedaan dari Pak Bawaslu itu, apakah membuat kronologis dari situ, dan tentu di situ ada administrasi, dan misalnya di berita acara di situ peristiwa yang yang memuat kira-kira itu peristiwa pelanggaran penyimpangan dan yang memenuhi unsur-unsur PSU. Kemudian di situ ada namanya semacam apakah keberatan ataupun rekomendasi dari tingkat bawah. Tapi kalau itu tidak ada, ya, maka mohon maaf, ya, maka ada mekanisme formil. Ya, saya lanjutkan. Jadi saya ingin bertanya kepada ahli. Nah, ini menurut pendapat ahli, kira-kira esensi dari PSU itu seperti apa? Apakah ada seseorang yang dihilangkan hak pilihnya, dia masuk ke kategori PSU, atau ada memang orang yang punya hak yang tidak memiliki hak pilih, yang tidak memiliki hak pilih tapi diberikan, ya, kira-kira seperti apa esensi PSU menurut pendapat ahli? Yang pertama, esensi PSU itu kan adalah sebuah pemohon keadilan, baik itu keadilan prosedural maupun keadilan substantif. Keadilan prosedural itu maka semua prosedur, mekanisme, tata cara itu harus terpenuhi. Ya. Yang kedua, secara substantif setiap hak setiap warga negara termasuk pemilih, peserta, dan semua penyelenggara di sini, ya, dia mempunyai hak dan kewajiban yang sama ketika dalam pemungutan suara. Misalnya pemilih, dia kan ada kategorisasi di sana, DPT, DPT, kemudian DPK dan seterusnya. Dan setiap kategori pemilih itu punya hak berbeda-beda juga ketika ada kategorisasi, ya. Nah, manakala ketika ada pemilih yang DPTB tapi dia menerima surat suara yang sesuai dengan ketentuan, berarti juga tidak bisa disalahkan untuk itu tidak tahu, tetapi juga ada kelalaian dari tingkat bawah. Jadi itu mekanisme di sini. Ya. Kemudian kalau saya tidak, mohon maaf ya, ada bahasa baca koran, baca perdebatan di ini, terkait misalnya satu kasus di beberapa di sana. Misalnya ada penyelenggara pemilu mengarahkan pemilih menggunakan memilih seseorang, kemudian itu perdebatkan apakah itu pelanggaran administratif atau potensi pelanggaran pidana. Nah, menurut saya kalau kembali kepada unsur-unsur PSU itu adalah salah satunya itu kan menandai, kalau tidak salah itu, ya, maka ketika dia mencoblos itu bukan terus menandai, itu sama dengan kategorisasi surat suaranya sama, kecuali setelah dia mencoblos kemudian ditandai, nah itu bisa membedakan surat suara dengan yang lain, ya. Tetapi ketika ada penyelenggara pemilu mengarah pemilu untuk memilih seseorang, itu perbuatan pidana. Tidak bisa dikategorikan sebagai bahwa itu PSU, tidak, tetapi itu ada pelanggaran-pelanggaran lain yang sifatnya pelanggaran pidana. Nah, itu yang saya lihat, saya dengar perbincangan itu. Lanjutkan ya. Terkait dengan rekomendasi yang saya ingin tanyakan kepada saudara ahli, kira-kira dalam masalah apa atau dalam ranah apa bisa lahir rekomendasi dari Bawaslu? Apakah itu memang
surat biasa atau memang mungkin ada status penanganan pelanggaran seperti apa menurut ahli? Kalau saya lihat penyelenggara pemilu termasuk Bawaslu itu merespon terhadap peristiwa apa dulu di tingkat di bawah penyelenggara seperti tentang suara. Ya. Apalagi sifatnya seperti hanya dugaan. Nah, namanya dugaan juga berarti nilai-nilai kebenarannya juga berarti kan mengujinya dalam konteks administratif itu adalah yang punya kewenangan melakukan itu, misalnya KPU. Ya, oke, ini masih ini ada dua kewenangan yang tanda petik ada masalah yang sama, kira-kira begitu. Tapi karena dua lembaga bisa saja, ya kan, dalam melihat sebuah masalah itu berbeda pandangan karena ada kewenangan. Misalnya, oke, Bawaslu begini, tetapi ketika KPU masuk ke KPU, maka itu sudah di kewenangan KPU dan mereka punya kewenangan aturan sendiri. Kira-kira begitu, ya. Jadi bisa saja masalah yang sama karena dua lembaga yang berbeda melihat masalah satu itu bisa saja berbeda. Jadi bisa saja apa yang disampaikan oleh Bawaslu dalam bentuk rekomendasi ataupun saran, tapi bisa saja oleh KPU itu dinilai bisa saja berbeda karena mereka punya kewenangan mengatur sendiri tentang kewenangan itu. Kalau kita melihat misalnya peristiwa 2019 baru ya, misalnya pilkada kemarin juga teman-teman ada peristiwa itu kan pelanggaran administrasi juga, ya kan, tapi itu kan karena pilkada. Kemudian oleh KPU itu tidak lanjut peristiwa itu, tapi dalam konteks itu beda dengan putusan. Kalau putusan itu satu tarikan nafas, ya, satu tarikan nafas itu meskipun misalnya mohon maaf kalau putusan Bawaslu itu misalnya masih perdebatan kebenarannya, tetapi namanya itu keputusan itu harus dilaksanakan benar atau salah karena itu sudah final, ya, mengikat buat semua. Tetapi namanya saran rekomendasi itu masih membutuhkan, ya, pengkajian pencermatan bagi para pihak untuk menindaklanjut proyek 100 ini kasih 100 dapat ini, kira-kira gitu, ya. Mungkin menurut saya dari sekian banyak TPS yang disarankan oleh Bawaslu itu, ya TPS yang lain itu mungkin ya kajiannya ini memenuhi syarat unsur dan mekanismenya begitu. Kemudian dua, tidak memenuhi unsur. Kalau kita melakukan itu, bagaimana pihak lain itu kita ada resiko-resikonya lagi. Jadi itu pertimbangan dari KPU dalam karena ada prinsip-prinsip penyelenggaraan pemilu. Misalnya ada prinsip kehati-hatian. Kehati-hatian itu dalam mencermati. Jangan sampai tutup mata, pokoknya rekomendasi kita melaksanakan itu kan. Nah, gitu. Tapi kalau namanya putusan, itu nggak bisa dilakukan dulu. Meskipun nanti perdebatannya itu cukup panjang. Kira-kira itu nggak bisa. Saya lanjutkan, saudara Ali. Saudara Ali, saya beberapa kali membaca di beberapa literatur bahwa KPU itu harus menindaklanjuti baik itu putusan maupun rekomendasi dari Bawaslu. Nah, saya mau bertanya kepada saudara ahli, kira-kira menurut pendapat ahli, kan saudara ahli dalam kepemiluan, kata atau frasa menindaklanjuti itu seperti apa? Acuannya seperti apa sih kalau menurut pendapat ahli? Ya, jadi ada di beberapa literatur yang saya baca bahwa KPU itu harus menindaklanjuti baik itu berupa putusan ataupun rekomendasi dari Bawaslu. Nah, yang saya ingin menanyakan kepada ahli, ini menurut pendapat ahli kira-kira frasa menindaklanjuti itu seperti apa? Kan frasa KPU harus menindaklanjuti. Nah, menindaklanjuti itu kira-kira seperti apa menurut ahli? Oke. Terima kasih. Kembali kita ke pernyataan saya dari awal. Ada pasal 18
ya undang-undang tahun 2017 itu di penjelasan yang dimaksud dengan menindaklanjuti adalah mengambil langkah-langkah selanjutnya, baik menghentikan temuan dan laporan yang tidak terbukti maupun meneruskan temuan dan laporan yang terbukti. Jadi saya kira jelas, artinya ketika dari lima yang direkomendasikan disarankan untuk ditindaklanjuti, bisa saja hanya 3 yang terbukti khususnya ditindaklanjuti, kemudian 2 tidak bisa, ya kan? Beda dengan kalau kita dibaca di pasal 20, ya karena itu tugas tadi itu yang saya sampaikan 18, beda dengan pasal 20 tentang kewajiban. Nah, kalau kewajiban itu melaksanakan dengan segera putusan Bawaslu, tidak ada lagi kata mengambil langkah itu, bisa saja dia mencermati, mengkaji dan seterusnya, kemudian apakah ini dihentikan atau diteruskan atau sesuai dengan kalau itu terbukti. Ternyata maaf kalau kita menarik itu ke peristiwa TPS itu ya, ternyata unsur-unsurnya tidak terpenuhi, ya makanya dihentikan. Yang lain-lain itu diteruskan ataupun dilanjutkan, kemudian misalnya diperintahkan TPS untuk melaksanakan. Jadi kira-kira itu pemahaman saya. Tidak ada, kalau pasal 20 itu tidak ada lagi kata-kata lain, segera dilaksanakan. Baik, izin Saudara Adi. Jadi saya ingin meminta pendapat ahli. Ini ada peristiwa nih, ini saya gambarkan sedikit. Ada peristiwa di mana di salah satu TPS ya, ada orang yang memiliki KTPL dan setelah dicek bahwa yang bersangkutan ini ternyata walaupun dia sudah KTPL yang ada di lokasi itu, dia masih DPT daerah lain ya. Nah, setelah itu oleh KPPS diberikan hanya 1 surat suara. Diberikan 1 surat suara. Nah, karena setelah pencoblosan ini kan kejadiannya ini karena ini ada KTP elektronik di lokasi yang ini, maka otomatis ini yang bersangkutan cuma dapat surat suara, maka perhitungan semuanya itu pasti akan mengalami selisih. Nah, ada langkah oleh penyelenggara pemilu dalam hal ini pihak BPK ya, salah satu tempat. Dia mengambil langkah karena ini selisih, dia ambil langkah bahwa ini surat suara yang tidak digunakan. Dia buat karena ini selisih kan, mencari supaya solusi supaya klop suaranya ini, surat suaranya ini diambil surat suara yang tidak digunakan menjadi surat suara tidak sah. Kira-kira menurut pendapat ahli, langkah seperti itu masuk dalam kategori pelanggaran administrasi atau seperti apa? Prosedur atau seperti apa? Kalau saya melihat kan ada kategorisasi pemilih, kemudian ada juga hak dia mendapat suara. Ya. Misalnya tadi KTPL, dia dari luar daerah lain, katakan di luar provinsi Gorontalo ya, kira-kira begitu kan? Ya mestinya secara aturan dia hanya mendapat 1 suara, satu surat suara itu surat suara presiden. Nah, saya juga belum tahu buktinya, ya kan? Apakah itu betul atau tidak ya? Karena kan di TPS itu, kalau saya juga pernah di KPU, kemudian
kemudian juga pernah jadi pemilik, sangat tertib itu administratifnya. Bahkan mereka itu dengan kreativitas dan inovasi mereka membuat administrasi tambahan itu. Dalam rangka apa? Ya itu ada prinsip cek dan seterusnya. Nah, saya kira kalau melihat ada PPK malah itu adalah sudah melampaui kewenangannya, karena kalau peristiwa di TPS ya diselesaikan di situ, ya kan? Jangankan PPK, ketua KPU RI saja datang di TPS itu nggak boleh bertanya apa, karena itu kewenangan penuh KPPS mereka. Presiden pun nggak boleh bertanya apa. Jadi ketika ada masalah itu selesaikan di situ. Selesaikan apakah ketika misalnya itu ya kalau itu ada unsur bahwa itu memang betul, maka tentu itu namanya PSU karena diberikan kita. Ya, kira-kira kalau itu betul. Cuma kan ada peristiwa di PPK tapi kan saya tidak tahu apakah itu PPK datang di TPS, tapi kalau itu kejadian nanti di PPK itu berarti kekeliruan, itu bisa dikategorikan sebagai mungkin kejadian itu di TPS ya. Menurut saudara Ali kira-kira seperti apa? Apakah langkah yang berikan oleh PPK ini melanggar atau tidak? Nah, kalau menurut saya penyelenggara di TPS itu ada KPPS. Jadi yang melakukan, kalau KPPS yang menyerahkan itu, kalau menurut saya ya, maka itu bisa dikategorikan kalau memang betul dikasih apa. Itu dikategorikan sebagai unsur PSU. Tetapi kalau misalnya PPK itu saya kira itu tidak diatur ya, dan saya kira itu sifatnya administratif yang bisa diperbaiki. Ya. Saya lanjutkan. Saya ingin bertanya kepada ahli, kira-kira menurut pendapat ahli, bagaimana kekuatan eksekutorial dari sebuah rekomendasi menurut pendapat ahli? Apakah dilaksanakan, wajib dilaksanakan, harus dilaksanakan, atau seperti apa? Nah, kalau mau lihat dari kekuatan eksekutorialnya itu ya lebih tinggi itu adalah keputusan. Sementara rekomendasi ataupun saran-saran itu ya ditindaklanjuti itu bukan berarti melaksanakan. Ya, karena ditindaklanjuti itu masih membutuhkan langkah-langkah. Kalau memang betul itu rektor itu melakukan hal itu pengkajian, pencermatan dan seterusnya. Kalau itu tidak, ya bisa saja tidak dilaksanakan. Jadi kekuatan hukumnya itu tidak sekuat dengan keputusan. Jadi kalau melihat ini ya namanya sesuai bisa himbauan ataupun perintah, tapi perintah tidak harus juga dilaksanakan, tergantung yang menerima itu rekomendasi. Ya, tidak dengan keputusan. Kalau keputusan benar atau salah, keputusan itu harus dilaksanakan. Kalau ini masih benar atau salah, ini salah, ini rekomendasi atau salah, kita tidak laksanakan itu karena nanti ada konsekuensi lagi. Jika mau melaksanakan atau menindaklanjuti sesuatu yang tidak oleh pihak yang menerima saran atau rekomendasi. Ya. Jadi kekuatannya itu masih lebih tinggi keputusan ya. Nah, bagaimana kalau menurut pendapat ahli, ada dalam aturan Undang-Undang 7 itu ada pasal yang menyebutkan bahwa KPU itu tidak menjalankan rekomendasi Bawaslu, itu bisa dipidana. Kira-kira menurut ahli seperti apa? Oke, kalau saya sedikit mau coba dari penjelasan saya. Sebenarnya kalau tadi rekomendasi dia punya kekuatan itu kalau dia di ombudsman. Ombudsman itu mereka tidak putusan, tetapi rekomendasi itu langsung dengan sanksi itu kalau tidak dilaksanakan. Sanksinya itu sifatnya beda dengan lembaga-lembaga yang lain. Tadi saya tinggal melihat konteks rekomendasi itu dalam bentuk apa. Ya,
Tetapi kalau kalau ya saya baru melihat di pasal berapa itu, iya kan? Kemudian nanti dia penjelasan. Cukup dulu yang mulia. Oh. Baik, terima kasih yang mulia majelis. Saya ingin bertanya kepada ahli untuk masalah kejadian TPS tadi. Jadi karena tadi saksi menjelaskan ada kejadian selisih suara sampai pada pukul 7 pagi dan eh, namun kami minta kepada ahli untuk menjelaskan secara pasti sesuai ketentuan apakah misalnya selisih itu sampai kepada kabupaten layak atau tidak PSU. Misalnya itu terjadi. Kalau itu fakta terjadi di TPS sampai dengan di kabupaten, terjadi selisih suara sementara DPK itu berhak mendapatkan 5 surat suara. Oke, Kita skorsing sejenak. Sedang saya skors. ini nggak bisa dibuka ini.
Diskorsing sidang dicabut. Silakan melanjutkan.
Baik, terima kasih. Saya ingin bertanya, saudara ahli, kira-kira jika terjadi surat suara yang sah, kemudian surat suara yang digunakan kemudian dijadikan surat suara tidak sah, menurut ahli melanggar atau tidak? Oke, saya ingin sedikit mengasihkan ya. Di TPS itu ketika sudah selesai pemungutan suara yang dihitung surat suara, ada namanya surat suara yang digunakan yang tidak digunakan. Surat suara yang digunakan itu terdiri dua, surat suara sah dengan surat suara tidak sah. Ya, surat suara sah itu berisi perolehan parpol dan perolehan caleg. Yang saya tidak paham ini banyak itu yang di mana ya, bisa saja surat yang digunakan itu ya bisa saja dia berbeda, mesti dia harus sinkron dengan surat suara sah dengan suara tidak sah. Kemudian surat suara tidak digunakan itu berarti ada pemilihan tidak menggunakan hak pilih dan ada tambahan berapa persentase di situ. Nah, yang belum saya tahu di mana itu kalau selisih saja pertanyaannya. Kemudian dianggap pelanggar itu. Ya, jadi saya ulangi, itu kejadian di TPS 2 Tuladeni. Tadi juga sudah disampaikan oleh saksi fakta yang dari TPS bahwa telah terjadi kejadian seperti yang saya ceritakan tadi, karena DPK itu seharusnya diberikan 5 surat suara, oleh KPPS hanya diberikan 1 surat suara. Sampai pada selisih, sehingga PPK memberikan saran kepada KPPS atau yang di TPS saat perhitungan suara berlangsung karena terjadi selisih, sehingga ada saran untuk surat suara yang dipakai dijadikan surat suara yang tidak sah, sehingga klop tidak ada selisih. Menurut ahli, apakah kejadian itu tidak melanggar? Ya. Oke, kalau hak pemilih daftar pemilih khusus itu kan dia tidak terdaftar DPT ataupun mungkin DPTB, tetapi dia punya IKTP, tetapi dia menggunakan hak pilih di daerah itu sendiri, ya, tetap di kampungnya dia. Tidak boleh orang lain biar dia di KTP tapi tidak dia terdaftar, tidak boleh menggunakan, dia harus di wilayah di kampung itu. Melihat dia di TPS tentu ada di situ RT RW-nya. Ya, RT RW-nya dia bisa menggunakan hak pilih dan dia bisa mendapatkan itu 5 surat suara, tapi setelah pemungutan yang lain-lain itu yang mungkin yang dimaksud itu hanya dapat 1. Dia dapat 1. Nah, oke. Tetapi kalau menurut saya itu berarti ada pelanggaran administrasi yang dilakukan oleh apa dulu oleh petugas. Ya. Tetapi itu tidak bisa dikategorikan dia mengandung unsur-unsur dijadikan sebagai alasan untuk pemungutan suara ulang, karena jelas unsur-unsurnya di sana. Apabila pemilih itu salah sekali dia unsur itu menggunakan 2 kali menggunakan hak pilih, baik itu di TPS atau di TPS yang lain. Tetapi di dalam peristiwa ini kasusnya dia hanya mendapatkan 1 surat suara yang mestinya dia mendapatkan 5 surat suara. Kemudian ya kalau pikiran saya itu mestinya dia kategori DPTB kira-kira kemudian itu dia dapat katanya presiden. Tetapi DPK hanya dapat 1. Ya mestinya dia dapat 5. Tetapi ada intervensi, maaf tanda kutip intervensi ataupun saran dari penyelenggara di tingkat atasnya untuk melakukan itu. Berarti ada pelanggaran administratif
yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu, apakah itu KPPS, mungkin juga ada perbaikan ketika PPK, tetapi isu itu tidak bisa dikategorikan indikasi untuk mengajukan ataupun rekomendasi pemungutan suara ulang. Saya lanjut lagi Majelis. Ya, jadi mestinya kalau menurut saya itu dilakukan perbaikan, sinkronisasi data, tapi tidak merubah hasil perolehan suara baik itu calon maupun perolehan suara sah dan tidak sah. Mekanisme administrasi. Ya, selanjutnya saya ingin bertanya kepada ahli terkait pasal 37C. Petugas KPPS merusak lebih dari satu surat suara yang sudah digunakan oleh pemilih sehingga surat suara tersebut menjadi sah. Apakah tidak relevan dengan kejadian yang tadi? Ulangi dong. Pasal 372 huruf C, petugas KPPS merusak lebih dari satu surat suara yang sudah digunakan oleh pemilih sehingga surat suara tersebut menjadi tidak sah. Jadi kan KPPS itu seolah-olah empat surat suara yang tidak sempat diberikan dimasukkan ke menjadi surat suara yang tidak sah. Apakah pasal itu tidak relevan dengan apa yang terjadi di TPS? Kemudian apakah tidak layak PSU? Relevan karena yang disampaikan tadi kan PPK yang melakukan itu, sementara yang di normanya itu kan KPPS. Jadi tidak relevan karena pertama yang melakukan tadi itu kan PPK, sementara normanya di situ kan KPPS. Iya, tapi kejadian di TPS. Iya. Tapi kan bukan KPPS yang melakukan itu kan? Itu kejadian di TPS. Ya, sehingga PPK datang memberikan saran perbaikan seperti itu dan dilakukan kejadian seperti tadi, sehingga saya menanyakan pada apakah tidak layak karena itu bagian dari rekomendasi Bawaslu. Pasal 372 pemungutan suara diulang apabila ada rekomendasi dari semua tingkatan di pengawas pemilu. Ya mestinya kalau menurut saya harus terpenuhi syarat-syarat formilnya, baik itu oleh oleh pengawas di TPS bahwa itu terindikasi pelanggaran administrasi kemudian berpotensi PSU itu sudah bukan secara berjenjang, kemudian nanti ke KPU ya, tidak harus juga oleh Bawaslu ya, karena jelas ada berjenjang. Kalau itu bersih di bawah diselesaikan, kenapa lagi yang di atas lagi ini kan ya, karena yang tahu tentang persis yang di lapangan itu mereka, dan itu kan didokumentasi dalam bentuk formulir-formulir yang ada di sana ya. Kemudian tadi saya mau sedikit membaca tadi itu pelanggaran pasal 549 tidak salah tentang rekomendasi pemungutan suara itu kan harus dilakukan berjenjang ya. Jadi manakala pengawas TPS kemudian KPPS sepakat kontes itu kemudian secara berjenjang berpenuhi unsur-unsur PSU sebagaimana dicantumkan di 37 itu sesungguhnya mekanismenya, kemudian tiba-tiba setelah proses itu jalan, mekanismenya jalan, tapi KPU tidak membuat keputusan, maka itu kena pidananya. Nah ini kontesnya lain dari KPU. Kira-kira itu tidak terjadi. Itu jawaban saya dari Pak. Terakhir, majelis yang terakhir saya ingin membacakan juga pasal 372 poin A, pembukaan kotak suara dan atau berkas pemungutan dan perhitungan suara tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Apakah kejadian-kejadian TPS yang seperti kami sampaikan oleh pelapor tidak memenuhi pasal yang saya bacakan tadi, entah itu poin A atau poin C. Kemudian yang selanjutnya saudara ahli terakhir juga
apakah KPU berdasarkan keputusan 66 atau 528 ada instrumen yang khusus dipakai oleh KPU dalam menindaklanjuti rekomendasi, dan apakah sudah disampaikan kepada publik? Itu juga pertanyaan terlalu. Terima kasih. Oke, pertanyaan pertama terkait pemungutan kotak suara. Tentu itu dilakukan sebelum pemungutan suara, ya. Yang sementara yang menjadi pokok perkara ini adalah yang sudah selesai dibuka dan sudah mulai dilaksanakan semuanya. Jadi saya tidak bisa menjamin, ya. Yang kedua, terkait formulir atau apa semua, saya kira teman-teman KPU itu yang lebih tahu. Tetapi kalau itu tidak dilaksanakan, ya kan, itu kan tidak ada hubungan dengan PSU, ya. PSU, ya, sifatnya administratif, dan bisa saja itu sudah pokok perkara yang mungkin saya tidak bisa menjawab, karena saya mempersiapkan jawaban sesuai dengan pokok perkara. Terima kasih, Pak. Cukup ya. Saudara ahli, ada hal yang majelis dalami dari saudara. Yang pertama, frasa melaksanakan dan frasa menindaklanjuti. Menurut ahli bagaimana pemahaman tafsiran terhadap dua frasa ini? Kalau melaksanakan itu tidak ada alasan, ya, alasan lain untuk tidak melaksanakan. Jadi benar ataupun salah itu putusan itu harus dilaksanakan. Belum Tapi bicara kalau putusan atau rekomendasi. Ya. Karena frasa melaksanakan dan ya, karena melaksanakan itu identik dengan kewajiban di Undang-Undang 27 pasal 20. Kalau mau ditindaklanjuti itu di pasal 17. Kalau mau ditindaklanjuti masih ada kata-kata yang menjadi alasan bagi KPU untuk tanda petik untuk berkilah tidak atau melakukan kajian-kajian atau pencermatan apa yang menjadi perintah ataupun syarat kepada mereka dalam itu. Tetapi kalau melaksanakan itu tidak ada alasan lain kecuali melaksanakan. Tidak ada pencermatan, tidak ada dan seterusnya. Bawaslu 5 tahun 2022 memang ada tentang pengawasan penyelenggaraan pemilu terhadap saran perbaikan itu wajib dilaksanakan. Ini sekedar majelis sampaikan. Ada juga frasa yang menjelaskan bahwa wajib dilaksanakan oleh para pihak dalam Perbawaslu 5 tahun 2022 tentang penyelenggaraan pemilu. Itu saran perbaikan wajib dilaksanakan. Yang kedua, saudara ahli tadi menjelaskan soal tujuan PSU memenuhi rasa keadilan baik prosedur maupun substansi terhadap kondisi bahwa ada hak pilih yang terabaikan di TPS. Menurut ahli, bagaimana cara memulihkan atau cara memenuhi rasa keadilan sebagaimana ahli jelaskan tadi soal keadilan substansial? Memang pertama memulihkan hak politik atau hak pribadi adalah salah satu. Dia bisa
jika dia secara keseluruhan relevansinya dengan fakta yang terjadi bahwa ada pemilih yang terabaikan hak pilihnya yang diakibatkan oleh kekeliruan penyelenggara. Bagaimana menurut ahli? Apakah memang ada ruang lain yang harus digunakan atau direlevansikan dengan proses pemungutan suara ulang atau seperti apa? Boleh dijelaskan secara detail? Saya kira istilah salah satunya sama sangat arah Dalam pasal 32 ayat 2 B KPPS memberikan tanda khusus kan rasanya kira-kira begitu. Menurut semangat dari penerapan pasal ini apa? Kalau syarat minta memberikan tanda dan seterusnya ada surat suara yang sudah digunakan. penyelenggara parsial. Kenapa harus sesuatu? Orang menurut saya dirahasiakan bukan saudara hasil pemilu besar ada prinsip Ini mengkonfirmasi pasal kan pasal ya. Hal itu semangatnya sejalan dengan asas pemilu yaitu rahasia. Ya. Jadi memang itu berkaitan dengan menjaga kerahasiaan pilihan dari pemilihan. Begitu ya, beralih.
Atau ada penjelasan lain terkait dengan itu? Ya, rahasia. Tidak boleh diketahui orang lain kan. Tidak boleh yang tahu banyak. Jadi ketika petugas penyelenggara pemilu mengetahui pilihan dari pemilih itu memenuhi syarat sebagai PSU atau Kalau itu ditandai, ya. Kalau itu hanya dicoblos, berarti statusnya dengan sudah suara lain sama. Ya, makanya tadi saya tanya Ya. soal semangat dari pasal ini direlevansikan dengan asas rahasia atau seperti apa? Itu yang tadi maksudnya hasil. Cuma kalau mau membaca coblos, kira cukup ya untuk keterangan dari ahli. Ucapkan terima kasih pada ahli yang sudah memberikan keahliannya dan karena kalau opini tertulisnya bisa dimasukkan ke ada ya sopir ya di masyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Agenda sidang selanjutnya itu adalah agenda kita selanjutnya itu adalah kesimpulan. Kami berharap bahwa kesimpulan dari para pihak itu disampaikan ke majelis, tidak melalui sidang. Itu tentunya boleh. Kami berharap bisa disampaikan tanggal 13 sampai pukul 16 tanggal 13 Maret hari Rabu depan. Boleh ya? Untuk kesimpulan dari para pihak. Boleh disampaikan, boleh juga tidak menyampaikan kesimpulan. Ya. Sehingga nanti agenda sidang selanjutnya kita langsung pada putusan. Baik, untuk memasukkan kesimpulan paling lambat tanggal 13 Maret tahun 2024 pada hari Rabu sampai pukul 16.00. Baik, para pihak, sidang selanjutnya putusan akan kita laksanakan pada hari Selasa tanggal 19 Maret tahun 2024. Pemberitahuan ini sudah bersifat sebagai undangan sehingga majelis tidak akan mengundang lagi secara resmi. Baik, sidang kita akan lanjutkan. Silakan. Ya, cukup disampaikan ke majelis. Ya. Sidang kita lanjutkan nanti pada tanggal 19 Maret tahun 2024 pada hari Selasa untuk agenda putusan pukul 10.00. Sidang ditutup.